Cak Salim udah standby nih. Assalamualaikum. Malam Cak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini internetnya agak ini. Wah, lagi di mana ini? Lagi di rumah. Di rumah. Kirain lagi di luar itu backgroundnya. Ini sebetulnya kita jam 7.30 kan. Udah mulai masuk. Saya sapa dulu deh ya. Ya, Saya silakan. buka dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih semua ke teman-teman yang sudah hadir. Pak Salim juga terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi sharing ke kita semua. Terima kasih ke tim saya juga yang sudah memfasilitasi acara ini berlangsung. Semoga menjadi amal baik kita semua. Amin. Jadi teman-teman malam ini kita bawa santai aja ya. Mungkin dalam waktu 1,5 jam lah kurang lebih ya, Cak Salim, termasuk tanya jawab sampai jam 9-an mungkin ya. Boleh. Gitu. Siap. Sambil nunggu yang lain, mungkin kita sedikit ngobrol dulu. Saya ini dulu deh, persilakan dulu Cak Salim untuk memperkenalkan diri dulu. Tapi izinkan saya sedikit kenalan dulu, mungkin bagi yang beberapa teman yang belum kenal. Izinkan saya mengenalkan diri dulu, nama saya Yudi, saya founder Finata. Finata itu adalah software aplikasi pengelola keuangan untuk UKM, yang lebih spesifiknya kita memperkuat untuk menganalisanya laporan keuangan, di mana kebanyakan laporan software akuntansi itu outputnya adalah laporan keuangan, sementara kita laporan keuangan itu menjadi input untuk kemudian dimudahkan gitu. Nah, sekarang Cak Salim akan membawakan tema bagaimana cara memaknai laporan keuangan itu. Ini sangat relevan ya dengan apa yang kita selalu posting begitu, selalu sharing. Demikian perkenalan singkat saya. Sekarang saya silahkan ke Cak Salim untuk perkenalkan diri dulu mungkin. Cak Salim, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Yudi. Saya tadi sebagaimana diperkenalkan ya, nama saya adalah Salim Suharis, konsultan bisnis dan finansial, khususnya di bisnis modeling untuk aktivitas UKM dan perusahaan yang sedang bertumbuh. Kita konsentrasinya di tata kelola perusahaan, termasuk juga bikin software kan untuk perusahaan-perusahaan yang secara teknis kita dampingin. Jadi one solution ya, mulai dari tata kelola bisnisnya, tata kelola finansialnya, dan kita hadirkan juga solusi pembuatan softwarenya untuk memudahkan pembuatan software menjadi integrated jadi satu. Karena banyak nih Kang bikin software tapi accountingnya kagak bisa dikuasain gitu ya. Atau bikin software finance tapi nggak integrated sama kita hadir di sana. Selain itu, saya juga co-founder di beberapa perusahaan, khususnya yang kita support ya. Dan yang paling terbaru ini kita lagi nyiapin outlet donat kan, Abata Donat. Saat ini masih ada di Solo dan lagi buka 2 di Solo juga, tapi di arah Klaten, sama satu lagi di Duren Sawit. Insya Allah bulan November akan menyapa para pencinta donat. Kalau Bandung, insya Allah dalam waktu dekat kita coba kunjungi. Wah, siap. Ditunggu di Bandung, ditunggu. Gitu, Kang. Siap. Oke, terima kasih Cak Salim perkenalannya. Beberapa saya coba sapa deh ya supaya sambil ngetes. Pak Arya, boleh di ini kalau memungkinkan dimohon untuk membuka kameranya lah ya, kalau memungkinkan koneksi internetnya bagus begitu supaya lebih bisa saya kelihatan gitu loh. Apakah sedang monitor atau enggak untuk saya sapa.
Boleh di chat dulu deh, ini dari mana saja ya ininya ya? Dan usahanya apa, dari mana domisilinya? Biar lebih ada gambaran gitu. Waalaikumsalam, Mbak Fitri. Dari mana Mbak Fitri? Suaranya belum diaktifkan, Ibu Fitri. Sengaja ini Cak, kita pakai Google Meet, apa namanya, karena udah terlalu sering pakai Zoom biar ini kangen juga ini pakai Google Meet. Ya, emang Google Meet fiturnya minimalis ya. Untuk Ya. meeting-meeting tertentu emang lebih mudah. Waalaikumsalam Ibu Egi Bebek. Salam. Ini Ya, berarti selamat datang Pak Egi Bebek sama Mas Arsya Akbar. Oke, saya pikir sambil nunggu yang lain lah berjalan masuk Pak Salim, sebaiknya Cak Salim mungkin memulai saja secara pelan-pelan mungkin ya, karena biar waktu juga efektif. Oke. Silakan, the stage is yours, Cak Salim. Materi Kang. Siap. Udah lupa ya pakai Jimit ya, nge-sharing ya? Meraba-raba nih Kang. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, mudah-mudahan sharingnya ringan, tapi juga dapat dinikmatin gitu ya. Karena kalau dibahas terlalu berat juga kagak enak. Makanya nanti contoh-contohnya nggak begitu banyak, lebih ke konseptual kan. Jadi kalau misalnya pengen gimana caranya, mungkin nggak malam ini karena waktunya juga terbatas. Jadi saya akan lebih masuk ke knowledge dan konseptualnya, gitu ya. Oke, dibalik laporan keuangan. Jadi kita melihat ada laporan keuangan, tapi yang kita lihat itu dalamnya, di dalamnya laporan keuangan. Jadi bukan cuma yang kelihatan kasat mata di depan kita. Kadang saya sering bertanya nih, Kang Yudi, apakah bermanfaat kita mencatat transaksi keuangan, gitu ya? Terus begitu peserta atau di kelas gitu jawabnya bermanfaat, saya bilang kagak gitu. Karena mencatat laporan keuangan itu nggak ada manfaatnya kalau nggak bisa ngebaca hasil dari pencatatan tadi. Dicatat aja semua transaksi masuk, angka Rp1 pun kagak bisa meleset gitu kan. Tapi kagak bisa membaca apa yang dihadirkan dalam bentuk reporting. Terus kemudian, jadi gimana nih? Untuk bisa berguna, untuk bisa bermanfaat, pencatatan tadi harus bisa dibaca. Terus saya tanya lagi, apakah bisa membaca laporan keuangan itu ada gunanya? Ya, berguna gitu. Saya jawab, kagak berguna. Bisa ngebaca laporan keuangan, tapi kalau nggak ngerti, ya nggak bisa menganalisa apa yang bisa dibaca tadi, itu juga percuma. Cuman bisa ngebaca apa yang kasat mata, tidak bisa menganalisa apa yang sedang terjadi di balik angka-angka tersebut. Nah, lalu kemudian tanya lagi, berarti bisa menganalisa laporan keuangan berguna nggak? Ada ngejawab tuh, berguna gitu. Saya jawab lagi, kagak. Kok kagak Pak? Iya, kalau cuma bisa analisa, tapi nggak bisa dipakai untuk ngambil keputusan bisnis. Jadi, bisa analisa, orientasinya adalah supaya bisa ngambil keputusan bisnis. Dan saya tanya lagi, berarti ngambil keputusan bisnis atau menggunakan laporan keuangan untuk ngambil keputusan bisnis ada manfaatnya enggak? Bermanfaat, saya bilang enggak. Kok enggak melulu Pak? Iya, kalau bikin keputusan bisnis tapi nggak bisa dieksekusi. Gitu. Jadi intinya laporan keuangan itu bukan ending dari sebuah proses bisnis. Laporan keuangan itu adalah sesuatu yang berputar dari aktivitas bisnis dicatat, lalu kemudian dari hasil tersebut menghadirkan laporan keuangan. Laporan keuangan dianalisa, analisa jadi kebijakan perusahaan, jadi keputusan
keputusan perusahaan, lalu kemudian keputusan dijalankan, terjadi aktivitas bisnis dicatat, dari pencatatan terjadi laporan. Ini kalau diputar sampai 20 tahun lagi juga gak kelar. Jadi muter terus, dan aktivitasnya memang seperti itu siklusnya. Jadi kalau misalnya ada yang menjadikan laporan sebagai proses, itu adalah kesalahan yang sangat mendasar karena melakukan sesuatu yang sia-sia, kagak ada gunanya. Nah, sekarang kita lihat nih, ya, ini gimana nih untuk geser, harus geser ke aplikasinya dulu, Kang, ya. Nah, ini nama saya adalah Salim. Itu nomor handphone saya, barangkali mau menghubungi silahkan. Email juga ada di situ. Nomor handphone yang WhatsApp pakai yang Excel, kalau yang nomor-nomornya simpati dan selain Excel boleh pakai menghubungi yang simpati yang di nomor kedua. Kebanyakan yang menghubungi saya itu ada 3 orang, 3 kategori. Yang pertama mau kerjasama usaha dengan pihak investor, yang kedua karena bisnisnya berantakan, yang ketiga karena banyak utang. Jadi 3 kategori orang itu yang banyak berinteraksi dengan saya. Teleponin ya, yang mau cari Mas ini mau bikin kerjasama usaha nih, gimana konsepnya dan sebagainya. Karena kita nggak cuman memahami tentang bagaimana legal, tapi juga secara syar'inya. Bahkan ketika ada yang tanya, Mas, PT itu kan haram. Oh ya Pak, ya benar sekali, emang haram bikin PT karena akadnya batil. Terus gimana dong? Nah, nanti ngobrol di kesempatan yang lain. Bagaimana supaya bisa kita tetap berbisnis tapi halal dan tetap pakai PT dengan berbagai kompleksitas di dalamnya. Nah, kayak gitu-gitu kan yang kita bahas ya. Tapi kita nggak ngomongin itu karena hari ini kita lebih membahas tentang business language yang ada di dalam perusahaan, yang nanti arahnya akan kita hadirkan untuk ngomongin analisa bisnisnya, analisa finansialnya. Business language ya, ini kita baca sekilas atau kita lewatin sekilas. Ini kalau dibahas bisa 2 jam lebih. Jadi salah satu orang terkaya ya, di dunia, Warren Buffett itu ngomong, accounting is the language of business. Jadi kalau misalnya punya bisnis tapi kagak bisa accounting atau kagak ngerti accounting dan menyerahkan accounting ke tim finance-nya, berarti ada masalah dengan logika dan mindset-nya. Ya, apalagi bisnisnya udah mulai bertumbuh. Kenapa? Karena finansial accounting itu sudah harus dilakukan sejak bisnis baru dibuka, bukan sejak bisnis berkembang. Cuman tentu porsinya beda-beda. Ibaratnya gini, anak TK tetap harus belajar berhitung, cuman berhitungnya mengenal angka. Beda dengan yang udah kuliah. Jadi berhitungnya udah ngomongin tentang integral, ngomongin tentang probabilitas dan lain sebagainya yang lebih kompleks. Tapi sama-sama belajar mengenal angka. Cuman bedanya yang TK itu ini angka 1, ini angka 2. Bisnis baru dibuka, mereka melakukan aktivitas jual beli ya, bisa jualan, tapi yang dijual itu kan sesuatu yang punya nilai. Nah, untuk mendapatkan uang juga sesuatu yang punya nilai, dan itu harus dipahami. Bagaimana cara ngitung bahan baku, cara ngitung HPP, dan lain sebagainya. Kalau enggak, yang terjadi adalah di awal-awal biasanya tuh kecampur-campur antara duit bisnisnya sendiri dengan duitnya sendiri. Kalau ibu-ibu biasanya duitnya kecampur di 4 urusan. Yang pertama duit bisnis, yang kedua duit pribadi, yang ketiga duit suaminya, nah yang keempat duit belanja, nah, kayak gitu ya. Jadi kecampur-campur. Kalau laki-laki biasanya cuma 2, karena yang 2 lagi udah dikasihin sama bininya gitu. Nah, accounting is language of business, ini penting. If you don't understand accounting, don't invest yourself or manage a business. Berarti kalau kagak ngerti accounting, maka jangan deh invest di bisnis kita. Berarti secara default, orang yang menjadi founder perusahaan adalah juga investor bagi bisnisnya tersebut. Investor bagi bisnisnya tersebut berarti mengelola hartanya sendiri. Itu aja kagak boleh kalau menurut Warren Buffett. Apalagi kalau duitnya orang yang kita kelola. Belum ngerti finansial, manajemen ya, belum ngerti accounting, udah berani ngelola duitnya orang, itu bahaya.
Karena yang terjadi bisa-bisa duitnya orang kita puterin kagak jelas, akan terjadi uangnya orang kepakai oleh kita, ya, keambil oleh kita, dan itu berpotensi mendolimi orang lain. Dan sebaliknya akan berpotensi uang kita kepakai di bisnis, berarti kita didolimi oleh orang lain. Nah, ini harus hati-hati dan harus dijaga. Lalu kemudian Warren Buffett juga mengatakan begini, if you can read the scoreboard, jadi kalau nggak bisa ngebaca scoreboard, you don't know the score. Kita nggak ngerti berapa posisi kita, berapa nilai kita. Ini lagi dalam posisi yang menyenangkan atau dalam posisi yang merugikan, lagi posisi yang menguntungkan atau posisi yang membahayakan, lagi posisi kita harus lari kencang atau posisi harus ngerem. Nah, disitulah kita harus melihat scoreboard di bisnis kita, dan scoreboard itulah yang kemudian nanti akan kita evaluasi. If you don't know score, jadi kalau kita nggak ngerti score, you can tell the winner from the loser. Kita nggak tahu siapa yang lagi menang, siapa yang lagi kalah. Kita lagi dalam posisi sedang menang atau sedang kalah. Sedang kalah merasa menang, atau sebaliknya sedang menang tapi merasa kalah, itu kan bahaya. Dan itu sangat berbahaya. Maka saya sering mengatakan kelola keuangan perusahaan itu adalah rem, gitu ya. Fungsinya untuk apa, Kang Yudi? Apa fungsi rem? Apa Kang Yudi? Mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan. Ya, itu bagi yang berpikir secara parsial, gitu ya. Fungsi rem itu agar supaya kita bisa lari kencang. Coba kalau Kang Yudi punya kendaraan gitu, terus remnya kagak berfungsi, pasti nggak berani ngebut. Kecuali niat bunuh diri, gitu kan. Sama, punya bisnis juga, kalau tata kelola keuangannya kagak beres, mau lari kencang berarti biasanya dia tidak memikirkan keselamatan dirinya dan keselamatan bisnisnya. Karena begitu ada apa-apa, nggak ada yang bisa mengendalikan. Nah, sebaliknya, ada juga yang akhirnya nggak berani lari kencang karena nggak punya rem, nggak punya tata kelola keuangan yang baik. Oleh karena itu, hadirkan rem agar bisa ngebut. Saya kalau di tol kadang-kadang kalau lagi hilaf itu bisa sampai 160, 170. Kenapa? Karena remnya berfungsi. Coba kalau remnya kagak berfungsi. Jangankan 160, 170, 80 aja kagak berani. Akhirnya pelan-pelan gitu ya. Ya sama, bisnis kita juga gitu. Nah, finansial, tata kelola keuangan itu rem. Siapkan sejak awal ya, ketika bisnis kita sudah bisa dipacu kencang. Kapan rem nggak begitu dibutuhkan? Ketika naik sepeda roda 3. Coba diperhatikan, sepeda roda 3 ada remnya nggak? Jangankan mobil, jangankan motor ya, sepeda pancal ya, yang kita goes itu ya, itu aja ada remnya, karena dalam posisi tertentu kita butuh mengendalikan bisnis. Jadi kalau misalnya di bisnisnya tata kelola keuangannya dibiarin berantakan ya, ini mohon maaf, orang-orang di luar sana pada ngomongin yang penting bisa jualan, finansial mah ntar aja kalau ada duitnya. Itu sebenarnya sangat membahayakan, karena ngurusin keuangan itu bukan cuma ngurusin duit. Ngurusin keuangan itu ngurusin semua hal yang bisa dinilai dengan uang. Contohnya apa? Ngurusin barang, bisa nggak dinilai sama uang? Berarti itu keuangan. Ngurusin hutang, ngurusin piutang, ngurusin harga jual, ngurusin harga beli, ngurusin modal, apalagi modalnya orang, itu semua adalah keuangan. Dan kalau misalnya kita mengabaikan itu sejak start bisnis kita, ya, terlalu mengikuti omongan di luar sana yang mengatakan bahwa yang penting mah bisa jualan, urusan finansial mah ntar aja, itu bahaya sejak awal. Dan kita bisa menemukan ketika mereka dalam posisi yang kesakitan karena bisnisnya terlalu bertumbuh, sementara tata kelola keuangannya berantakan. Nah, disitulah kemudian mulai menghadapi berbagai resiko, dan resiko itu banyak yang membahayakan. Ini dari pengalaman ketika kita berinteraksi dengan, dan salah satu pakar finance ya, Kit Cunningham, gurunya Robert Kiyosaki. Jadi kalau diomongin Kit Cunningham mungkin nggak begitu banyak yang kenal, tapi begitu diomongin Robert Kiyosaki, mungkin anak yang pernah baca bukunya Rich Dad Poor Dad itu pasti kenal. Nah, ini gurunya Robert Kiyosaki.
Beliau mengatakan, what you can see can kill you. Yang nggak bisa kamu lihat bisa membunuhmu. Dan ini memang terjadi. Contohnya di kondisi pandemi kali ini, kita nggak bisa melihat virus-virus yang bertebaran di sekitar kita. Tapi banyak yang bergelimpangan meninggal dunia. Sementara, coba kalau dilihat, ada orang kena panu gitu ya, kena kusta, yang langsung kelihatan di badannya gitu. Kira-kira matinya cepat nggak? Gitu. Jadi orang yang penyakitnya kelihatan itu justru nggak begitu matian, tapi orang yang penyakitnya nggak kelihatan justru gampang mati. Kanker gitu ya, itu kalau stadium 1, stadium 2, stadium 3 mungkin belum terasa. Begitu sudah stadium 3 ke stadium 4 baru mengganggu tubuh kita, ternyata sudah bahaya gitu. Karena ketika 1-2 nggak terasa, bisnis kita juga gitu. Ketika masih 1-2 nggak terasa ada masalah di bisnis kita, karena masalah itu masih tertutupi, apalagi ketika duit masih berputar di bisnisnya. Tapi kalau misalnya di bisnisnya tersebut ya, itu terjadi pertumbuhan, berarti kan membesar tuh. Resikonya juga akan makin membesar. Malingnya juga makin besar gitu ya, yang orang-orang masuk ke perusahaan baik hati, tidak sombong, jujur gitu ya. Begitu ngelihat peluang wah ini duit miliaran kagak dikelola dengan baik, awal mulanya dipinjam, lama-lama digarong, dan kita melahirkan para penggarong-penggarong di perusahaan kita. Gara-gara apa? Gara-gara ownernya kagak peduli dengan duit yang berputar. Ya emang semua pegawai itu jujur-jujur ketika masuk, begitu ngelihat ada duit dan ternyata di duit itu ada kebutuhan ya, dan duit itu bisa diolah sama dia, maka yang terjadi adalah terjadi aktivitas yang sifatnya membahayakan perusahaan dan merugikan orang tadi. Jadi ada pegawai kita masuknya jujur gitu ya, keluarnya jadi setan. Gara-gara siapa? Gara-gara ownernya tidak aware terhadap tata kelola keuangan perusahaan. Karena dia ngasih kesempatan, ngasih jalan, akhirnya terjadilah maling-maling di perusahaan kita. Dan itu banyak banget. Kita sering datang ke perusahaan, ternyata yang jadi maling orang yang diberi kepercayaan. Kenapa? Yaitu tadi, karena ada keleluasaan dan tidak ada pengendalian. Ada kewenangan tapi nggak ada kontrol. Yang terjadi adalah potensi abuse of the power. Ini yang terjadi ya. Lalu kemudian bisnis itu juga seperti kita off-road ya. Bisnis itu kita seperti off-road. Ini bisa muncul nggak tampilannya ya? Bisnis itu seperti kita off-road. Nah ini bisnis kita bisnis seperti off-road, kadang kondisi lancar, kadang kondisi jalan berliku. Maka untuk kondisi yang seperti itu kita butuh alat bantu yang membuat kita bisa ngambil keputusan yang terbaik. Dan yang jadi permasalahan adalah setiap keputusan bisnis pasti keputusan finansial. Mulai dari merekrut pegawai, memecat pegawai, menambah gaji pegawai, mengambil bahan baku lebih banyak, mengambil bahan baku lebih sedikit, menjual lebih mahal, menjual lebih sedikit, semuanya itu adalah keputusan finansial. Dan dari A sampai Z urusan bisnis pasti ngomongin finansial. Bisa dibayangkan kalau ini diabaikan, maka akan terjadi berbagai potensi yang merugikan. Nah, oleh karena itu kalau pengen untungnya gede, kalau pengen efektif, pengen efisien, pengen produktif, nggak bisa nggak, maka harus memiliki kemampuan untuk memperhatikan angka-angka yang ada di tata kelola keuangan perusahaan, yang ada di laporan keuangan. Itu harus diperhatikan sungguh-sungguh. Karena jika kita bisa mengambil keputusan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ini adalah ini ya, sebuah siklus. Mulai rencana bisnis kita jalankan, lalu kemudian ada proses bookkeeping, ada proses financial reporting, ada proses evaluate, ada proses decision, itu berputar terus seperti itu. Dan di situ kita bisa melihat fungsi finansial dimulai dari budgeting, controlling, bookkeeping, reporting, evaluating, dan beberapa hal yang terkait dengan siklus ini. Ntar kalau ngomongin siklus ini, kita bisa bahas di kesempatan yang berbeda. Lalu kemudian, ketika kita ngomongin accounting, itu bukan cuma urusan catat-mencatat aja. Ngomongin accounting, berarti kita memastikan aktivitas bisnis kita sedang on the track apa tidak. Ngomongin accounting, berarti kita sedang memproses data yang dihimpun menjadi sebuah laporan untuk masing-masing kepentingan.
katakanlah laporan itu neraca, laba rugi, arus kas, itu yang paling general. Bagaimana kalau laporan itu kita hadirkan untuk para marketer? Tentu mereka butuh berapa produk yang terjual, berapa omset yang didapatkan, produk mana yang 10 besar, tim mana yang paling baik, tim mana yang lagi on the track, tim mana yang lagi terlalu slow, tim mana yang tidak perform. Itu untuk kepentingan para para marketer. Bagaimana untuk kepentingan orang-orang yang ada di produksi? Mereka harus memperhatikan terkait inventory day, terkait dengan stok yang tersedia, ada bahan baku yang tidak terpakai, wasting, dan lain sebagainya. Itu ada laporannya yang dihadirkan dari aktivitas finansial, aktivitas accounting. Lalu kemudian terkait dengan orang finance sendiri, berarti banyak rasio-rasio yang harus diperhatikan. Nah, artinya accounting itu bukan cuma catat mencatat, tapi juga memproses data menjadi sebuah report, dan reportnya untuk berbagai kepentingan. Tidak hanya kepentingan pengambil keputusan, tapi juga kepentingan pelaksana keputusan. Nah, yang berikutnya, accounting itu adalah cara untuk mengkomunikasikan hasil untuk mendapatkan keputusan terbaik, untuk membuat keputusan. Jadi diskusikan. Ketika kita ambil keputusan, data-data ditayangkan, tren ditayangkan, grafik ditayangkan. Sehingga kita rapat tuh bukan cuma ngomongin isu lalu kemudian ambil keputusan, bukan begitu. Rapat-rapat yang efektif, efisien, selalu based on data, dan salah satu datanya adalah data finansial. Itu ditampilin. Kondisi kita begini, tren begini, penjualan secara quarter ke quarternya begini, secara year on year-nya begini, secara month to month-nya begini. Jadi comparing itu adalah dilakukan di rapat-rapat yang efektif untuk menghasilkan keputusan yang maksimal. Nah, jadi kayak gitu, Kang Yudi. Oleh karena itu, berarti analisa keuangan itu kita juga ngomongin tentang timing, waktu, tentang detail, tentang bagaimana kita apakah membuat generate data berdasarkan waktu yang global atau waktu yang per bulan, per quarter, per semester, per tahun, antar tahun, dan lain sebagainya. Kita juga ngomongin tentang rasio, perbandingan dari angka dengan angka, dari aset dengan kewajiban, dari current asset dengan current liability, dari kewajiban dengan equity, dari equity dengan aset, itu kita banding-bandingin. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita bisa melihat dan menilai apakah bisnis kita sedang bagus atau sedang buruk. Lalu kemudian kita juga bisa melakukan what if analysis. Bagaimana jika kondisinya begini? Bagaimana jika kondisinya begini? Bagaimana jika kondisinya begini? Nah, itu dibuat supaya kita bisa melihat bagaimana jika kondisi perusahaan menghadapi hal-hal yang bersifat VUCA. Sudah volatil, sudah uncertainty, sudah kompleks, sudah ambiguity, maka yang dihadapkan dengan kondisi seperti itu, kalau kita nggak berpegang pada berbagai perencanaan yang multi condition, ya kita akan terbentur-bentur menghadapi situasi. Kita juga harus peduli pada tren, baik itu tren internal kita, tren yang ada di market, tren yang ada di internasional, gitu ya, tren pergerakan penjualan dan lain sebagainya. Ini yang harus kita amati dan harus kita awasi, ya, jangan sampai kita teledor kayak gitu. Nah, sekarang kita persingkat ya obrolannya, masuk ke financial report itu sendiri ya. Ada orang yang secara umum ya menganggap financial report itu ya finansial neraca, laba rugi, arus kas. Padahal sebenarnya aslinya ya financial report itu terkait dengan profil perusahaan, ya, ikhtisar saham, pembahasan tentang hasil kinerja perusahaan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita ngomongin neraca, laba rugi, arus kas itu sebenarnya financial statement. Tapi karena salah kaprah, ya nggak masalah. Akhirnya financial report itu dianggap sebagai financial statement itu dianggap sebagai financial report. Jadi ini yang kemudian bisa kita pahami ya. Kalau saya ngomongin financial report ya bukan cuma neraca, laba rugi, arus kas, tapi berbagai hal-hal yang bisa dilaporkan khususnya ke para pemegang saham seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau financial statement? Kita ngomongin tentang balance sheet. Ini adalah sesuatu yang paling esensial di bisnis. Tapi banyak yang nggak punya. Gitu. Padahal bisnis kita mengalir di atasnya. Jadi ibarat kita ini penumpang, ya,
kapal kita ini adalah balance sheet-nya. Jadi kalau ininya kagak ada, maka kita nggak tahu kita ini lagi ngambang di atas apa. Jangan-jangan ngambang di atas jerami, ngambang di atas sesuatu yang nggak kokoh gitu ya. Maka di sini kita bisa melihat aset yang ada di perusahaan kita dihadirkan oleh dua hal. Makanya kalau kita sering nonton film, Kang Yudi, di akhir film itu selalu ada namanya credit title. Credit title itu secara bebas diartikan sebagai daftar orang-orang yang memberikan kontribusi pada terciptanya film tersebut. Oleh karena itu, dalam balance sheet itu ada yang menjadi kreditnya. Kreditnya ada di kanan, kreditnya ada di liability dan di equity. Siapa itu? Adalah pihak-pihak yang menghadirkan aset. Jadi aset itu dihadirkan oleh dua hal. Yang pertama liabilitas, yang kedua adalah ekuitas. Oleh karena itu sisi kanan disebut sebagai kredit, disebut sebagai kontributor ya terhadap munculnya aset. Jadi aset adalah akibat, sementara liabilitas dan ekuitas adalah penyebabnya. Maka dengan begitu kita bisa melihat bahwa ternyata aset ini bagian dari sebuah pengorbanan kalau kita anggap itu sebagai equity. Jadi misalnya equity ya, kita juga sering ngedengerin ya, misalnya ketika di obrolan gitu. Ini aset apa liabilitas gitu. Ini harus dimaknai secara lebih clear ya. Liabilitas yang disebut itu bukan liabilitas kewajiban. Jadi kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, banyak yang keliru. Ini aset apa liabilitas? Aset ya aset, liabilitas dikira itu adalah merupakan kewajiban. Padahal liability kalau di dalam bahasa Inggris itu dapat diterjemahkan bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai beban yang membebani. Artinya ketika dibilang, ini mobil aset apa kewajiban? Aset apa liability? Sebenarnya bukan ngomongin tentang balance sheet, itu ngomongin tentang ini aset apa beban. Nah, secara umum kenyataannya aset itu sendiri adalah beban, cuman beban yang tertunda. Ya, jadi aset, beban, expenses gitu, APP itu semuanya adalah cost. Jadi kalau ditanya apa itu cost, cost itu adalah aset dan beban. Jadi aset itu juga aset itu juga cost. Kenapa? Karena dia dikorbankan. Kita kepengen dapat untung lebih banyak. Dari yang harta kecil jadi modal, lalu kemudian kita berharap harta besar. Harta kecil itu kita korbankan. Asalnya duit, kita ubah menjadi persediaan. Asalnya duit, kita ubah menjadi gedung. Asalnya duit, kita ubah menjadi aset-aset lain. Supaya apa? Supaya itu semua berputar dan kemudian menjadi duit yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan kita berharap ada payback period terjadi di bisnis kita dalam waktu yang secepat mungkin. Payback period juga merupakan sesuatu yang sering salah kaprah. Orang sering tanya, ini break even point-nya berapa lama? Itu kalau bisnis kuliner, Kang Yudi, break even point itu bisa 1 bulan sudah terjadi. Kenapa? Karena break even point itu tidak sedang ngomongin balik modal. Break even point itu ngomongin antara biaya yang dikeluarkan dalam operasional itu kemudian dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan dari operasional tersebut. Nah, kalau terjadi PECO, ya, terjadi keseimbangan, jadi pendapatan yang didapatkan dalam satu periode itu sudah mencukupi beban yang dikeluarkan, maka itu sudah break even point. Dan itu kalau di bisnis kuliner, bahkan di bulan pertama sudah break even point. Tapi karena salah kaprah, akhirnya orang menganggap balik modal itu dikira break even point. Break even point-nya berapa lama? 28 bulan. Itu bukan break even point, itu namanya payback period. Loh kok bisa begitu? Karena balik modal, payback period. Payback itu dibalikin dibayar kembali ya, kembalian gitu. Period waktu yang dibutuhkan untuk balik. Nah, dari bahasanya aja break even point sama agak nyambung. Tapi karena salah kaprah dianggap itu merupakan sesuatu yang sama, padahal beda. Jadi hal-hal seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Kita sering ngobrol, ini bisnis break even point-nya berapa lama? Saya bilang 1 bulan, itu keren ya. Ya enggak, karena bisnisnya kebetulan sejak bulan pertama sudah break even point. Makanya kalau kita break even point analisa, berarti saya harus produksi berapa banyak barang agar bisa menutupi operasional di perusahaan.
Kalau misalnya saya produksi satu gitu kan, kan perusahaan juga ada yang namanya APP, ada yang namanya expenses. Expenses sesuatu yang cenderung pasti. Jadi kalau saya harus menjual berapa biji supaya bisa nutupin operasional, nah, berapa biji itulah yang kita anggap sebagai break even analisa. Menganalisa berapa banyak yang harus kita produksi, yang harus kita jual agar ketutup operasional. Itu namanya break even analysis. Nah, banyak hal yang kita bisa pahami ya kalau misalnya kita benar-benar mau serius untuk menggali dan memahami itu semua. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Karena ya aset itu dihadirkan oleh liabilitas dan ekuitas, maka berarti kita harus selalu melihat berapa proporsi antara keduanya. Kalau misalnya liabilitasnya makin lama makin gede, ini pertanyaannya adalah aset yang ada di mata kita ya, kelihatan baik itu di rekening, di gudang, di aset-aset tetapnya, itu sebenarnya makin bukan menjadi milik kita. Proporsionalnya makin menjadi milik orang, karena liability itu adalah milik orang. Sementara equity adalah milik kita. Itu kalau kita investor tunggal. Kalau kita investor yang cuma 3% gitu ya, dari sisanya milik investor, sebenarnya kita nggak punya aset, karena asetnya milik orang semua. Jadi ekuitas pun milik orang, jadi liabilitas pun milik orang. Kenapa? Karena kita tidak memiliki proporsi di equity. Makanya kalau kita ngejalan bisnis jadi mudorib misalnya, kita kagak punya aset, karena aset itu separuh milik pemberi hutang, separuh milik pemilik modal. Dimana si apa namanya itu si mudorib ya fungsinya dia harus mengelola, dia dapat keuntungan, dan keuntungan itu yang boleh ditahan hanya keuntungannya investor. Keuntungannya mudorib kagak boleh ditahan, jadi harus dibagikan dulu baru ditahan, bukan ditahan dulu baru dibagikan. Nah, hal itu juga kita akan bahas kalau memang ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin diskusi. Nah, lalu kemudian balance sheet ini sendiri apaan sih? Balance sheet itu adalah kesehatan kita. Jadi kalau bisnis kagak punya neraca, berarti kagak ngerti kesehatannya kayak gimana. Kita sering comparing ya antara aset dengan liabilitas, aset dengan ekuitas, antara aset lancar dengan kewajiban lancar, antara aset tetap dengan utang dan lain sebagainya, itu kita sering bandingin. Kalau ininya kagak ada gimana? Kita nggak akan ngerti likuiditas perusahaan seperti apa. Kita nggak akan ngerti profitabilitas secara menyeluruh seperti apa, aktivitas seperti apa, solvabilitas seperti apa. Kita nggak akan ngerti karena kita nggak punya tumpangan yang paling mendasar yang menjalankan bisnis kita. Jadi kapalnya kagak kelihatan, kagak jelas. Kita lagi naik GT, atau lagi naik perahu, atau lagi naik jerami, atau lagi naik kapal besar, naik kapal tongkang, kita nggak ngerti karena nggak punya neraca. Nah, makanya ini penting dan harus dilakukan. Sekarang kita geser ke income statement. Income statement itu adalah bagaimana perusahaan bisa menghasilkan dari aktivitas operasional. Bisa jualan, ada COGS-nya, ada expenses-nya, ada depreciation-nya, ada amortization-nya, ada interest-nya, ada tax-nya. Sehingga hasil yang didapatkan itu belum tentu merupakan keseluruhan menjadi milik kita. Nah, maka kalau kita ngomongin income statement, berarti ngomongin tentang performa kinerja di perusahaan kita seperti apa, itu dilihat dari income statement. Serajin apapun pegawai, kalau kinerjanya tidak bisa dihadirkan menjadi income statement, berarti aktivitas itu kayak binatang yang muter gitu ya, kayaknya sibuk tapi hasilnya cuma gitu-gitu aja ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, lalu kemudian kita bergeser ke cash flow statement. Tadi neraca udah, income statement udah, sekarang cash flow statement. Cash flow statement berarti ngebandingin antara duit masuk dan duit keluar. Itu dibagi lagi, ada duit masuk karena operasional, ada duit masuk karena aktivitas investasi, ada duit masuk karena aktivitas pendanaan. Nah, ini nanti kita akan lihat proporsinya bagaimana. Terus kemudian kita juga melihat interaksi hubungan antara neraca, arus kas, laba rugi, tampilannya seperti ini. Sementara kalau hubungan antara neraca, laba rugi, arus kas, laporan perubahan modal, itu juga bisa diajukan seperti ini. Artinya laporan keuangan itu saling kait-terkait. Makanya saya kalau misalnya datang ke perusahaan untuk audit gitu ya, gampang aja, comparing aja masing-masing. Kalau datanya kagak ada, maka ada potensi yang terjadi selisih.
Nah, selisihnya itu kita tinggal cari, selisihnya di mana, lalu kemudian disebabkan oleh apa. Dari situ, apakah itu terjadi karena sesuatu yang sifatnya tidak disengaja, atau muncul sebuah pola. Nah, sebuah pola kita lihat apakah pola itu karena keteledoran atau karena ada niat jahat. Dari situ kita bisa menggali, ternyata ada malingnya di perusahaan ini. Dari sini kita bisa mudah untuk melakukan pengamatan. Bahkan, sejak hari pertama laporan keuangan itu dihadirkan, saya udah bisa langsung merasakan ada yang nggak beres nih di perusahaan ini. Itu kalau laporan keuangannya bisa dihadirkan. Tapi kalau laporan keuangannya tidak bisa dihadirkan, saya cuma jadi pendengar dongeng, owner perusahaan berdongeng gitu ya tentang kondisi perusahaan, tapi sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Angkanya nggak ada, dan angka itu ada di laporan keuangan, dan laporan keuangan diminta mereka nggak punya. Kalaupun punya, laporannya nggak jelas. Kadang neraca nggak punya, laba rugi kecampur sama arus kas, mereka ngertinya cuma cash flow, ya cash flow. Padahal itu duitnya orang juga kecampur-campur di situ, belum lagi duitnya pribadi, duit investasi dan sebagainya. Maka ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, sebagai contoh nih, kalau kita ngomongin tadi ada 3, maka kita coba masuk secara lebih spesifik. Analisa atau melihat angka-angka di balik laporan itu kayak gimana, langsung aja contohnya adalah cash flow mastery ya. Nah, di sini kita melihat ya, Lomobli ngomong, you can operate a long time without profit. Jadi bisnis rugi terus kagak apa-apa, gitu, kata si Lomobli. Tapi you can survive one day without cash. Tapi kalau kagak punya cash, bisnisnya akan langsung bisa berhenti. Nggak bisa bayar gaji, gitu ya. Kan gaji nggak bisa dibayar pakai profit. Gaji dibayar pakai duit. Nggak bisa dibayar pakai doa, gitu ya. Kita jualan, bayar apa promo, gitu ya. Bayar pakai doa. Tapi pegawai kita nggak bisa digituin. Ini bisnis lagi promo nih, para pegawai. Bayar pakai doa ya gajinya. Itu nggak terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau cash tersendat, udah pastilah bisnis itu terhambat, udah pasti bisnis itu bermasalah. Tapi, nah, kalau cashnya berlimpah, banyak pengusaha yang lalai, banyak pengusaha yang mengabaikan, dan dia nggak menyadari bahwa di balik uang berlimpah ternyata berpotensi adanya musibah. Karena ketika cash berlimpah, bisa jadi berkah, bisa jadi juga musibah. Dan hanya yang laporan keuangannya benar, yang bisa tahu betul uang berlimpah ini adalah potensi bermasalah atau potensi berbahagia, potensi bahagia atau potensi derita. Tapi kalau nggak punya keuangan, nggak punya laporan keuangan yang benar, duit berlimpah itu kakaknya, duit gede banget nih, di rekening ada miliaran. Padahal itu adalah duitnya orang, itu adalah duitnya likuiditas, duitnya dari liabilitas, dan kita menggunakan itu dengan tanpa hati-hati. Nah, jadi udah pasti ya kalau cash tersendat, bisnis pasti terhambat. Tapi kalau cash berlimpah, itu berkah apa musibah itu tergantung dari kondisi laporan keuangan. Maka karena cash adalah zat, ya, cash juga adalah merupakan lubrikan, karena dia adalah bahan bakar, dia adalah pelumas, dia adalah darah. Tapi dia kalau terlalu banyak diem itu juga nggak bagus. Seperti kalau kita punya darah, darahnya diem pasti bahaya. Punya duit, duitnya diem itu bahaya. Makanya duit kalau banyak jangan disimpan. Duit harus diputar, karena fungsi duit adalah nilai, dan nilai harus mendapatkan kebermanfaatan terjadinya added value daripada proses yang terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat nih, gimana sih cara untuk melihat atau memahami di balik itu. Sebagai contoh ya, kita langsung ngomongin cash. Kalau cash nih, kita bisa evaluasi dari 4 hal contohnya. Pertama pakai common size, kedua dari liquidity ratio, gitu ya. Ketiga dari cash flow condition, keempat dari OCF versus net profit, dan makin banyak hal-hal yang bisa kita gali, tapi minimal ini. Nah, apa sih maksudnya itu? Nah, sekarang kita coba lihat. Ini contoh ya. Ada perusahaan Bismillah, ya. Perusahaan Bismillah ini dia bisa menghadirkan neraca. Mungkin teman-teman juga udah pada punya neraca, tapi nggak banyak yang menghadirkan proporsi persen di laporan keuangannya. Inilah yang kita sebut dengan common size. Common size kita menghitung ukuran pada umumnya itu berapa sih gitu. Sehingga dengan begitu kita bisa tahu
Kadang-kadang kita cuma ngelihat duitnya berapa, ngelihat inventorinya nilainya berapa, aset tetap kita berapa, lalu kemudian kewajiban kita berapa, modal kita berapa. Tapi tidak dihitung berapa proporsinya. Nah, dengan ini kita bisa melihat contohnya, misalnya cash nilainya adalah 33%. Nah, sekarang kita tinggal bikin sebuah norm. Berarti cash kita itu pengennya di angka berapa? Antara berapa sampai berapa? Nanti kalau ngomongin sensor bisnis, ini akan lebih mudah untuk disampaikan. Nah, lalu kemudian contohnya lagi ada persediaan, atau di sini aset tetapnya berapa persen? 66%. Lalu kemudian kewajibannya ternyata 88%, berarti bisnis ini didominasi oleh kewajiban. Kewajibannya 88%, sementara modalnya cuma di situ ya, modalnya ada yang 44, tapi ditambahin dengan laba berjalannya minus 34. Nanti ketemunya jadi sekitar 10%. Dengan begitu kita enak melihatnya. Ketika ini berganti waktu, berganti bulan, comparingnya dua. Nilai value-nya iya, nilai proporsi common size-nya juga iya. Kita lihat pergerakannya, persennya naik apa turun. Dan nanti kita akan bisa mengajukan analisa. Ini duitnya secara proporsi mengikuti dari pertumbuhan asetnya. Jadi asetnya naik, ya proporsi juga disesuaikan. Itu contohnya. Sekarang contoh lagi, kalau kita ngomongin tentang posisi cash ya. Tadi udah disebutin, cash itu ada OCF, ada ICF, ada FCF. Nah, di sini kita bisa bandingin. Setidaknya kita bisa melihat bahwa kondisi yang kita hadirkan itu bisa menjadi setidaknya 5 posisi. 5 posisi pertama, duit masuk dari operasional itu lebih banyak daripada semua duit keluar. Jadi kondisinya masih di zona yang paling atas. Atau bisa juga duit masuk itu ternyata dari operasional ya, ternyata lebih sedikit daripada duit yang keluar, sehingga harus ditopang oleh cash flow ya, oleh cash flow, oleh opening cash yang awal. Nah, berarti duit kasnya berkurang, tapi OCF-nya masih positif, artinya duit yang masuk dari operasional tetap lebih banyak daripada duit yang keluar. Nah, ngelihatnya di mana? Di laporan arus kas. Nah, kalau nggak punya laporan arus kas bagaimana? Ya, udah resiko, hanya merasakan ini gimana, tidak bisa mengidentifikasi dengan nyata. Dokter yang udah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, dia tetap membutuhkan hasil lab untuk bisa mendiagnosa sesuatu. Apalagi kita sebagai pengusaha. Ya, ini penting ya, kalau misalnya kita hanya berdasar kira-kira, kalau bisnisnya kecil sih masih bisa dirasakan karena suasananya masih ada di sekitar kita. Kalaupun bisnisnya bergerak juga kita bisa melihat, kalau bisnisnya tidak bergerak kita bisa melihat. Bagaimana kalau bisnis itu semakin jauh dengan kita? Karena ditutupin oleh pegawai-pegawai kita, ya, makin besar bisnisnya, makin jauh dari kita. Kita taunya cuma secara general, ada 100 orang yang bekerja di bisnis kita gitu ya. Maka yang terjadi adalah kita hanya melihat dari laporan-laporan. Nah, kalau laporannya negatif, sementara kita nggak merasakan langsung apa yang terjadi, ya bisa jadi kita salah dalam mengambil keputusan. Dan kondisi-kondisi lain yang kemudian kita akan bertanya, mana yang paling bagus di antara kelima posisi tersebut? Di sebagian besar ya dari kelas finance yang sering kita adain, semua menyebutkan nomor 1. Padahal enggak juga. Nomor 1 kalau sekali, 2 kali, 3 kali terjadi bagus, tapi kalau berkali-kali terjadi dan selalu terjadi itu buruk. Nah, buruknya di mana? Ngobrolnya panjang. Tapi dengan begitu kita bisa membedakan. Oh, ini posisi lagi 1 nih. Berarti kita harus tunggu 1-2 kali lagi. Oh, nanti posisi udah 2 kali, 3 kali. Saatnya kita harus turun untuk memaksimalkan cash yang terjadi di perusahaan. Supaya cash itu menjadi bermanfaat, ada gunanya. Karena kalau cash disimpan di bank rugi, udah kita nggak boleh ambil bunganya karena haram gitu ya. Terus kemudian nggak diapa-apain sehingga dia dimakan sama inflasi. Berarti sebuah kerugian kalau naruh duit terlalu banyak di rekening, kagak dimanfaatin. Itu sama kayak punya pegawai yang pinter, tapi pegawai tersebut nggak disuruh apa-apa. Jadi ada pegawai serba bisa, tapi disuruh duduk di pojokan. Itu persis sama perusahaan yang punya duit banyak tapi nggak dipakai. Maka seperti itu tadi, punya pegawai yang serba bisa, pinter gitu ya, tapi nggak dimanfaatin, cuman kamu duduk di pojokan. Gitu. Akhirnya dia akan bikin rese gitu, malah membuat sesuatu yang nggak berguna bagi perusahaan. Nah, ini adalah contoh ya, bagaimana kita menganalisa. Tadi common size udah, positioning udah. Sekarang kita coba lagi. Ternyata
hubungan antara OCF ya dengan net profit itu sangat erat sekali karena OCF dibangun oleh aktivitas operasional, sementara performa operasional itu dihadirkan dalam laporan laba rugi atau ujung-ujungnya ketemu net profit. Berarti kita akan melihat hubungannya saking dekatnya sehingga secara general kita bisa mengira-ngira bahwa OCF itu adalah merupakan net profit yang ditambahkan dengan depresiasi atau OCF adalah merupakan net profit yang belum dipotong oleh depresiasi amortisasi. Berarti gimana dong hubungannya? Maka kita bisa bikin grafik seperti ini. Bandingkan dari bulan ke bulan ya. Saya kemarin baru in-house di salah satu perusahaan, kondisi bisnisnya ambigu ya, antara kayaknya untung, tapi kayaknya juga bermasalah. Begitu kita bikin data ini, neraca mereka punya, laba rugi mereka punya, arus kas mereka punya, tapi mereka nggak pernah melihat data seperti ini. Begitu kita hadirkan, tren bulanannya bagaimana? Begitu kita hadirkan kalau diakumulasi, kalau langsung akumulasi dari tahun berdiri sampai tahun sekarang, gimana kondisinya? Di situ mereka bisa melihat grafik, dan grafik itu langsung ownernya mengiyakan bahwa itu yang dia rasakan, yang selama ini tidak pernah ketahuan. Jadi selama ini cuman jangan-jangan gitu ya. Begitu grafiknya dihadirkan, dia langsung makanya kok begini. Nah, orang finance-nya juga sama. Selama ini saya membayangkan ada yang nggak beres, ada yang ini. Tapi begitu grafiknya udah keluar, mereka langsung bisa mengerti kenapa kok bisa terjadi hal-hal yang seperti itu di perusahaan. Karena ternyata grafiknya seperti itu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah mengamati dan melihat tren pergerakan dari angka-angka ini untuk kemudian dijadikan sebagai grafik, sebagai tren. Jadi bukan cuma laporan yang tercetak dalam bentuk angka. Kalau cuma gitu, agak susah untuk kita bandingin. Maka ini harus dieksplor, dibandingin dari waktu ke waktu, dari akun yang sama dibandingin, lalu kemudian antara kelompok dengan kelompok kita bandingin. Itu akan menjadikan sesuatu. Sebagai contoh misalnya, nanti kita ngomongin tentang current rasio ya, membandingkan antara current asset dengan current liability. Kadang-kadang rasio meningkat kita bahagia, padahal belum tentu. Current rasio meningkat, bisa jadi piutangnya juga meningkat, bisa jadi inventory-nya meningkat, inventory dia naik, terus receivable day-nya juga naik. Artinya apa? Artinya duit perusahaan akan tergerus karena proses. Nah, kalau seperti itu kita amati, kita awasi. Kadang-kadang ada teman yang bisa menghadirkan ini kondisi 2020, misalnya ini 2021. Apa yang terjadi di perusahaan saya? Nah, kalau kita ngerti, kita bisa lihat, wah ini ternyata kemarin bayar cicilannya kegedean nih. Nah, langsung kita bisa jawab. Dari mana? Dari rasio-rasio tadi. Dan rasio-rasio itu, walaupun secara realisasi nyatanya, karena akun-akun itu bisa berbeda-beda macamnya ya, tapi kecenderungannya akan sesuai dengan apa yang terjadi. Kadang-kadang kok bisa sih tahu gitu, ya gampang aja karena angka-angkanya sudah bisa dimunculkan dalam bentuk rasio, dan rasionya kemudian bisa dibangun trennya, terjadi grafik. Jadi kalau sampai kita punya laporan keuangan hanya berhenti di print dalam bentuk angka gitu ya, jangan harap kita bisa analisa dengan mudah. Maka teman-teman para entrepreneur harus punya yang berbentuk grafik, berbentuk tren, berbentuk data yang terakumulasi lalu dibikin trennya. Itu kalau pakai spreadsheet gitu ya, entah itu Google Sheet, entah itu Excel, itu akan sangat memudahkan kita. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu apa yang mau dibandingin, apa yang mau dilihat trennya. Oleh karena itu kita harus mengkaji, harus memahami. Banyak yang bisa kita lihat di situ. Terus pakai apa lagi? Nah, ya, ini contohnya. Kita bisa membangun rasiolitas. Ada rasio, ada quick test rasio, ya. Ada cash rasio, ada working capital rasio, ada operating cash flow rasio, dan macam-macam. Ini dikenalin aja, nanti tinggal dicari di Google ya, tinggal diketik liquidity rasio itu apaan gitu. Pasti akan langsung ketemu. Ada lagi juga solvability rasio, ngebandingin antara urusan utang dan cara kita bisa menyelesaikan utang tersebut. Kalau debt rasionya bagus seperti apa, kalau debt rasionya jelek seperti apa, kapital strukturnya kondisinya kalau menaik apa yang terjadi, kalau turun apa yang terjadi. Debt to equity ratio, ya kadang-kadang kita butuh dia naik turun,
Jadi debt equity ratio itu kita bisa perhatikan, kalau rendah terus juga nggak bagus, kalau tinggi terus juga berbahaya. Berarti dia harus naik turun kayak gergaji. Makanya saya sering istilahkan, bisnis kalau ingin bertumbuh eksponensial, maka DER-nya harus seperti gergaji. Nah, tinggal gergajinya seperti apa itu yang dianalisa. Loh kok bisa kayak gitu ya? Ya bisa, karena dengan gergaji kita bisa merencanakan. Berarti 1 bulan ke depan kita harus ngapain? Apakah kita mau merilis uang, ataukah kita mau merilis inventory, atau malah justru masukin uang, atau justru malah masukin inventory dengan tambahan informasi-informasi yang menjadi proyeksi di 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan ke depan. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ada juga activity ratio. Berarti kita ngomongin tentang performa yang kita lakukan terhadap bisnis. Aset turnovernya bagaimana? Aset diputer enggak? Dan muternya berapa kali untuk bisa menjadi sales? Lalu inventory-nya muter enggak? Receivable turnover-nya muter enggak? Receivable day-nya gede apa kecil? Payable day-nya gede apa kecil? Inventory day-nya gede apa kecil? Itu merupakan activity ratio. Jadi kita akan banding-bandingin antara gaji dengan omset, antara operational cost dengan omset, antara mesin dengan omset, antara kendaraan dengan omset, antara bangunan-bangunan, tanah bangunan kita dengan omset dan sebagainya, itu masuk dalam rasio. Ada lagi yang namanya profitability ratio, rasio profitabilitas. Jadi kita pengen tahu gross margin profitnya berapa, operating profit marginnya berapa, return on sales-nya berapa, return on asset-nya berapa, return on equity-nya berapa. Itu semua ada di financial report. Dan ini kalau kita bisa melihat satu persatu, bisa kita jembrengin, bisa kita amatin gitu ya. Bagi seorang business owner pasti akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Apalagi kalau semakin terasa, semakin mengerti ya, secara teknis hadir di lapangan, sering melakukan sidak ke aktivitas bisnisnya, laporan keuangan yang datang bisa dianalisa, saya yakin keputusannya pasti sangat sukses. Itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, Kang. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tidak membuat wah bubar aja deh, nggak usah bikin bisnis gitu ya. Tapi makin lagi untuk mempersiapkan ya seperti itulah laporan keuangan kita dikelola oleh kelola keuangan kita. Begitu Kang Yudi. Waduh, siap. Jadi kalau nggak ada itu mendingan bubar aja gitu ya. Ya. Menarik sekali itu kalimatnya. Kalau nggak ada itu mendingan bubar ya. Karena apa yang mau diperhatiin gitu ya. Siap Cak Salim. Aduh, mantap sekali Cak Salim. Saya nggak sampai bisa berkedip ngelihat ini, memperhatikan Cak Salim nerangin. Sambil nunggu pertanyaan, silakan teman-teman dicatat atau kalau mau bisa open mic. Ini kayaknya teman-teman juga masih terkesima dengan penjelasan Cak Salim. Masih pada diem-diem. Tapi saya ingin ini sambil nunggu sekali lagi, sambil nunggu pertanyaan teman-teman, saya wakilin dulu deh. Cak Salim tadi sempat menjelaskan tentang apa namanya siklus lah, semacam siklus, ada kelas TK, SD gitu ya, sampai kuliah begitu. Nah, kalau tadi penjelasan tadi, melihat penjelasan tadi, gimana cara tahu bahwa kita itu misalnya masih kelas SD dan harus belajar apa? Kalau sudah, atau masih TK bahkan harus belajar apa, harus mengerti apa? Kalau sudah cukup lama bisnisnya, sudah kuliah gitu, harus mengerti apa saja gitu. Itu dulu mungkin Cak Salim, silakan. Oke ya. Jadi kalau bisnis baru berdiri atau baru dilakukan, kan dia baru belajar jalan tuh, Kang. Kalau baru belajar jalan mah, masa anak kita yang masih baby ya, masih oe-oe gitu, lalu kemudian 1 ditambah 1 sama dengan berapa gitu, bisa pingsan itu babynya kan. Nah, kalau di kondisi kayak gitu, maka yang diprioritaskan adalah bisa menemukan produk market fit. Antara produk, marketnya bisa fit. Nah, fit itu ternyata ada 3, Kang. Pertama, fit di konsep. Artinya gini, ketika ditanya, benar nggak sih produk yang saya bikin itu benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan, benar-benar memenuhi harapan para market yang saya ingin bidik.
Itu di konsep dulu, itu namanya konsep fit gitu ya. Nah, lalu yang kedua, produk market fit itu adalah benar-benar teruji bahwa orang lagi sakit gigi, kita kasih solusi sakit gigi, mereka mau beli gitu. Orang lagi lapar, kita kasih makan, orang mau beli. Orang lagi pengen diajarin tentang keuangan gitu ya, terus Kang Yudi tawarin tentang software Pinata misalnya. Dan mereka mau, itu namanya artinya produk yang tadi kita rencanakan untuk mengobati, menyelesaikan, memenuhi kebutuhan itu secara konseptual, itu ternyata terwujud secara di market gitu. Nah, disinilah kemudian kita akan evaluasi apakah marketnya memang baru spesifik, oh karena teman-teman sendiri makanya mau beli gitu, divalidasi dengan lingkup yang lebih luas lagi. Nah, yang ketiga, produk market fit itu adalah apakah duitnya juga fit. Jangan sampai gini kan, ini ada problem, ya, lalu ada solusi. Solusinya bener dibutuhin sama market kita, dijual laku gitu kan. Tapi kita untuk menjual butuh biaya 100, tapi harga jualnya 80. Kalau kita jual 10, kita akan rugi 200. Begitu itu kita jual 100, kita akan rugi 2000. Begitu kita jual 1000, kita akan rugi 20.000. Artinya, kalau produk market fit hanya sekedar mengkompromikan antara kebutuhan market dengan ininya ya, dengan solusi yang kita tawarin, kalau hanya berhenti di sini, ya benar sih marketnya mau produk kita laku, tapi secara manajemen keuangannya masuk enggak? Nah, itu disebut dengan financial fit. Jadi produk market fit ada 3. Nah, yang sering diomongin di berbagai kesempatan itu cuman ngomongin bahwa produk market fit itu adalah ketika kita bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Makanya di situ kan ada value proposition canvas yang untuk orang market digambarin sama buletan. Lalu kemudian yang produk kita ditandain dengan kotak kayak gitu kan. Ada gain creator, ada pain reliever. Nah, proses itu untuk menghadirkan customer job berhasil dipenuhin, maka kita hadirkan produk untuk memenuhi proses tadi. Itu baru market fit tahap 2 kalau benar-benar terwujud, kalau benar-benar orang mau beli. Tapi duitnya ini menguntungkan kita enggak? Jangan-jangan nih karena bisnisnya masih jualan kecil-kecilan gitu ya, kompornya masih pakai kompor sendiri gitu. Listriknya juga masih nebeng di listrik rumah, duitnya juga apalagi ibu-ibu ya, belanja pakai duit suami gitu, dijual untung, masuk duitnya untuk perputaran bahan baku, kurang minta lagi ke suami, akhirnya suami mensubsidi bisnisnya istri. Nah, di situ istri bahagia, duit saya tambah ngumpul gitu ya, padahal itu duitnya suami sebenarnya. Kalau dikalkulasi kadang-kadang malah rugi gitu, karena udah bisnisnya nggak ngurusin listrik, nggak ngurusin air, nggak transport, pakai mobilnya sendiri, bensinnya bensin suaminya diisiin gitu ya, misalnya udah mau habis gitu, tinggal bilang, isiin pak gitu, udah diisi penuh, besoknya habis lagi, habis pakai ngantar barang. Sementara duit dari bisnis ngumpul, seolah-olah bisnisnya untung. Begitu digedein, yang tadinya butuh mobil sendiri, akhirnya butuh mobil orang lain. Mobil orang lain udah gak bisa diperlakukan seperti mobilnya suami. Akhirnya kita harus keluar biaya di situ. Tadinya barang-barang masih bisa ditaruh di rumah, ternyata rumahnya udah gak cukup karena halaman depan jadi gudang, ruang tamu jadi gudang, dapur jadi gudang, kamar tidur jadi gudang gitu ya. Bahkan kasurnya pun isinya barang-barang. Tidurnya di mana? Di kolong kasur. Saking nggak ada tempat lagi, akhirnya harus menghadirkan gudang baru. Lah gudang baru harus sewa tempat atau bahkan harus beli tempat. Muncul biaya, baru kaget. Iya ya, kok kemarin kagak kepikir sih gitu. Teman-teman kita ketika bisnisnya masih kecil, moncer dia ya, bahkan masuk di koran, menjadi UKM atau startup yang sangat inspiratif gitu. Tapi dalam beberapa bulan hilang dia kan. Kenapa? Karena bisnisnya membesar. Pertama buka di Bandung, tahu-tahu buka di Jakarta, tahu-tahu buka di Surabaya. Kagak mikirkan tentang supply chain, kagak mikirin tentang ekspedisi, kagak mikirin tentang kontrol. Akhirnya dia muter-muter ngabisin duit berapa kan. Nah, sehingga proses itu baru buka 5 gitu ya, sempat masuk media, terus bulan depan satu tutup, akhirnya dia ganti KTP kan. Karena apa?
outletnya pada tutup, lalu kemudian yang ketinggalan utangnya nih, utangnya gede amat gitu, ditagih-tagih gitu ya, takut khawatir nggak enak sama mertua, udahlah ganti KTP aja gitu. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang awal mulanya bisnis 1-2 dia kelihatan untungnya gede, tapi begitu di explore bisnisnya, explore-nya udah gede gitu ya, menjadi UKM teladan gitu. Tahu-tahu besoknya ada orang pajak datang ke perusahaan itu kan, permisi gitu, kami dari orang pajak, ada apa nih, kok ada makhluk gentayangan di sini gitu. Ya karena bisnisnya kagak mikirin tentang pajak. Nah artinya begini, ketika ditanya kapan kita menganggap itu adalah merupakan TK gitu ya, ya ketika masih startup. Startup berarti belajarannya yang penting kita surplus secara clear, bisa mendefinisikan duit dapat dari mana, bisa mendefinisikan keluar untuk apa, walaupun tidak kita keluarin. Sebagai contoh, kita udah ngitung nih, ternyata untuk nganterin barang butuh transport, tapi transportnya nebeng suami gitu ya. Tapi udah kehitung, sehingga keuntungan itu harusnya kalau itu suaminya kagak ada, berarti kan harus ke tukang ojek atau ke gosen atau apa kayak gitu. Berarti itu kan ada biaya yang akhirnya jadi muncul, yang tadinya suami disuruh, enggak, kalau sayang sama aku anterin barang-barangku kayak gitu. Udah kagak bisa lagi, suaminya udah capek keliling gitu kan, sementara barang-barang itu harus terkirim, akhirnya pakai pihak keluar. Nah kalau udah disiapin, ini adalah cost structure untuk aktivitas operasional gitu ya, maka walaupun baru catatan, tapi minimal itu sudah lumayan. Nah itu di level TK gitu. Jadi udah deh, kalau belum jadi neraca, belum jadi laba rugi, belum jadi arus kas, kagak masalah, karena masih TK, masih baru playgroup malahannya, baru buka bisnis, baru jalan. Yang penting terjadi product market fit itu ada 3. Yang terakhir tadi adalah di financial fit. Kalau sampai financial fitnya kagak dapet, mau digedein malah makin bahaya gitu. Jadi lebih baik kalau memang belum ngerti caranya tambah-tambahan, udah deh TK aja terus, kagak usah naik kelas SD. Kelas SD udah mulai belajar bikin laba rugi, udah mulai belajar berapa, mana yang HPP, mana yang expenses gitu ya. Udah mulai belajar untuk memetakan mana yang pembayarannya tidak tunai, mana yang pembayarannya tunai. Kenapa? Kalau yang masih TK, cash keras Kang, beli dengan bayar tunai, jual dengan bayar tunai gitu kan. Begitu masuk SD itu sudah mulai tuh ada tempo ke para supplier gitu ya. Terus ada lagi customer sudah, udah kalau mau beli punya saya, ayo naruh duit di saya gitu. Jadi deposit duit dan segala macam. Akhirnya mulai muncul kewajiban. Nah, tapi sampai di sini juga masih belum boleh pakai investor. Kenapa? Masih SD. Investor boleh masuk, yaitu investor kita sendiri. Ya paling nggak, kalau nggak kita, bapak kita lah. Pak, bisnis udah mulai jalan nih, tolong jualin dong rumahnya buat modal gitu kan. Terus kita mau tinggal di mana nak? Ya tidak masalah. Yang penting bisnisnya jalan, ntar beliin rumah gitu. Pikir bisnisnya langsung jalan, begitu bangkrut jadi kontraktor selamanya. Nah itu yang terjadi ketika SD. Belum boleh pakai duitnya orang karena bisnis itu masih baru dirintis, belum bisa dipastikan menghadapi resiko terburuk, belum menghadapi ketika terjadi bahan baku nggak ada sama sekali, ketika ada kompetitor, ketika ada apa, itu belum dihadapi, sehingga jangan pakai investor dulu. Nah lalu kemudian naik SMP. SMP ini ketika bisnisnya udah mulai growth itu berarti udah mulai harus punya neraca, harus punya laba rugi, harus punya arus kas, ketika mulai mensistemasi bisnis. Nah ini menjadi wajib. Jadi kalau yang tadi TK kagak usah mikir deh neraca kayak apaan, SD udah mulai silahkan dipikirkan gitu ya, walaupun belum wajib. Tapi kalau udah SMP sudah wajib. Nah SMP ini sudah mulai harus punya laporan keuangan secara lengkap, neraca, laba rugi, arus kas. Ntar kalau udah SMA mulai investor mulai dimasukin karena sistem udah siap. Sistem udah siap artinya apa? Ketika terjadi duplikasi 100 kali pun kita tidak kaget, duit kagak berantakan. Kan ada tuh yang ketika bisnisnya satu, duitnya rapi gitu ya, tertib, duit masuk ini, duit. Begitu 5, udah mulai kalang kabut. Inventorinya kagak kehitung, duit masuk ini kagak jelas, ini dicatat dengan catatan temporary, tapi temporary itu bertahun-tahun kan, kagak dipindah-pindah menjadi catatan yang benar gitu. Nah yang kayak gitu lalu dieksplor di media segala macam, investor pada berdatangan,
duit masuk langsung buka 100 outlet, datanya makin kacau, makin berantakan. Nah, selama bisnisnya masih menguntungkan sih kelihatannya baik-baik aja, tapi begitu bisnis ada yang masalah, apalagi ngadepi pandemi gitu ya, bisnis yang tempo hari naik drastis gitu, begitu kena pandemi langsung berguguran, yang tadinya outlet ratusan, ada yang tinggal puluhan, ada yang bahkan bangkrut sama sekali, bisnisnya hilang di pandemi. Padahal itu duitnya orang. Nah, kayak gitu gimana coba? Nah, jadi kapan kita mulai masuk ke investor? Ketika udah mulai SMA, ketika sudah mulai siap-siap growth-nya itu sudah menghasilkan sistem yang baik. Neraca udah pasti wajib ada, ya, SMP kan. Terus laba rugi harus kasar udah clear, udah bisa di breakdown, misalnya mau bikin unit usaha udah bisa didefinisikan. Nah, investor masuk ketika SMA. SMA masuk, maka di situ kita bisa identifikasi mau kerjasama dalam bentuk apa. Apakah kerjasama bikin outlet baru, atau kerjasama di bahan baku, atau kerjasama di penggunaan mesin, atau kerjasama di equity. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan kerjasama tersebut ketika udah mulai SMA. Nah, mulai lagi nanti masuk kuliah udah mulai mikirin, ini kayak gini, menarik nih, kita harus pakai vendor, ya, provider untuk urusan permodalan, saya pakai semacam Santara atau macam itu, udah mulai kuliah. Nah, ntar kalau misalnya, wah ini masih gak cukup nih, kita harus masuk ke pasar modal, nah udah mulai S2 itu kan. Nah, jadi bertahap, jadi mulai dari TK sudah harus mulai dikenalin angka, sampai nanti kuliah, sampai nanti S2, ya mekanismenya bertahap seperti itu, makin meningkat. Seperti itu, Kang Yudi. Mantap, ini jawabannya panjang sekali, lengkap, detail. Cak Salim ada. Tapi saya sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi sayang ini apa? Saya dahulukan dulu yang ini, teman-teman yang lain nanya ya. Tadi sih saya lihat baca pertama kali Mbak Fitri nih. Mbak Fitri mau nanya langsung atau gimana? Suaranya kagak Halo Mbak Fitri. Nggak keluar ya? Sambil mungkin Mbak Fitri nunggu, mungkin dicatat aja dulu ya. Saya langsung ini lewat dulu ke Pak Soleh. Pak Soleh menilai kinerja perusahaan based on PL dan BS, kami cukup clear. Bagaimana menilai baik buruk kinerja perusahaan based on cash flow statement? Thanks. Wassalamualaikum. Ya, oke. Tadi udah disebut. Silakan. Langsung dijawab apa gimana, Kang? Langsung dijawab ya. Ya, silakan jawab. Tadi udah disebutin bahwa kalau kita ngomongin profit and loss itu sedang ngomongin kinerja, gitu ya. Ngomongin kinerja berarti ngomongin seberapa mampu perusahaan itu menghasilkan untung. Nah, kalau ngomongin balance sheet berarti kita ngomongin tentang kondisi, existing condition, tentang health gitu. Nah, itu berarti kita dalam posisi yang berturut-turut ya, seiring dengan kita melihat kapitalnya enggak. Nah, bagaimana dengan memperhatikan cash flow statement? Cash flow statement ini kondisinya penting. Kenapa? Karena bisnis statementnya bermasalah, maka dia akan bermasalah. Nah, yang perlu diperhatikan, namanya cash itu bisa masuk ke perusahaan kita, tentu ada yang melahirkan. Contoh nih, Kang Yudi, saya punya duit 1 juta gitu ya. Gimana caranya duit itu bisa naik jadi 1.500.000? Apa yang kita lakukan, Kang? Kalau kita taruh di bank, kita tunggu dapat bunga, akhirnya jadi 1.500.000, maka yang 500 itu tiket menuju neraka karena jadi riba, kan gitu ya. Di Al-Baqarah 275 udah disebutin, di Al-Baqarah 278 disebutin, mau perang sama Allah dan Rasulnya apa kagak gitu kan. Artinya apa? Duit baru bisa meningkat, baru bisa bertambah nilainya kalau ada jual beli di dalamnya. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, kan gitu. Berarti duit bisa bertambah hanya bisa terjadi kalau ada jual beli. Duit hanya bisa bertambah kalau ada performa di perusahaan kita. Kan gitu. Nah, yang jadi masalah, aktivitas performa itu ada yang tidak beriringan dengan duit yang masuk. Atau sebaliknya, ada duit masuk tidak beriringan dengan performa. Sebagai contoh,
orang naruh deposit, orang ngasih DP, misalnya kita project ngasih DP, DP-nya duit udah masuk duluan, tapi kita belum bisa merilis pekerjaan, sehingga belum bisa diakui sebagai pendapatan, masih bisa diakui sebagai pendapatan diterima di muka atau pendapatan wannabe gitu ya, pendapatan yang masih akan nanti. Makanya kalau kita lihat PSAK 72 disebutin, misalnya bisnis kontraktor nih ya, itu duit DP apa segala masuk itu belum bisa diakui sebagai pendapatan sebelum benar-benar diserah terimakan. Dulu ketika PSAK masih 23 yang masih dipakai ya, itu kita bisa bikin persentase, ini kerjaan udah 20%, udah 30%, udah 40% gitu. Maka kita bisa klaim itu sebagai pendapatan. Kalau sekarang kesepakatan para akuntan mengatakan bahwa itu ternyata berbahaya dan akhirnya dirubahlah dengan PSAK nomor 72. Kenapa PSAK 72 dihadirkan? Karena yang terjadi dengan PSAK 23 sering bermasalah. Nah, maka dipakailah PSAK 72. Apa? Selama belum terjadi perpindahan kepemilikan, selama belum terjadi perpindahan risiko, selama belum terjadi perpindahan atas kontrol dari produk atau dari objek yang diperjualbelikan, maka belum bisa diakui sebagai pendapatan. Ini sangat persis dengan apa yang sudah ditentukan di syariah jual beli sejak zaman Rasulullah dulu, bahwa yang namanya jual beli itu adalah pertukaran, dan yang ditukarkan apa? Pertama, kontrol, kedua, risiko, ketiga, kepemilikan. Tiga-tiganya terjadi. Kalau di PSAK 23, yang terjadi baru dua. Kontrol belum muncul. Jadi akhirnya persentase ketika 20% udah bisa diklaim sebagai pendapatan, 40% diklaim sebagai pendapatan. Sekarang nggak bisa. Harus 100% dan harus diserah terimakan. Benar-benar kontrolnya berpindah, baru bisa masuk sebagai pendapatan. Nah, artinya duit mendahului pendapatan. Nah, kalau kita tidak aware, bisa-bisa duit itu ternyata duit yang belum sah. Duit yang kita pakai dan belum sah itu sebenarnya adalah berisiko. Ya. Boleh nggak dipakai? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kita harus perhatikan bahwa itu pendapatan diterima di muka itu masih kewajiban loh, belum menjadi kredit pada pendapatan. Karena dia masih jadi kewajiban, maka harus kita tuntaskan kewajiban itu. Baru kita nanti bisa mengklaim itu sebagai pendapatan. Ketika duitnya udah terlanjur kepake dulu, beli bahan baku, untuk operasional, segala macam, ternyata bisnisnya bermasalah, nah tentu akan bermasalah. Nah itu ketika kita ngebandingin antara OCF dengan net profit. Nah sekarang, tadi ditanyakan, bagaimana kalau cash flow statement kita lihat sendirian? Kita bisa ngebandingin antara OCF dengan ICF, ICF dengan FCF. Bagaimana proses itu bergerak satu sama lain? Bagaimana kondisi OCF kita bisa memenuhi seluruh cash flow yang keluar? Nah, tadi udah dicontohin tentang cash condition. Ada status nomor 1, status nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Untuk lihat bahwa duit yang kita putar ini duit yang aman apa duit yang tidak aman. Kalau duit itu benar-benar dilahirkan dari profit, maka inilah adalah duit yang aman. Tapi kalau duit itu dilahirkan dari proses yang belum clear, itu berarti duit yang belum aman. Nah, duit yang belum aman ini harus dilakukan dengan cara yang hati-hati. Bisa kita pakai deposit, bisa kita pakai, tapi harus dengan cara yang hati-hati. Harus yang benar-benar ketika itu terjadi, maka dia akan benar-benar bisa terjadi profit secara laba rugi. Nah, sebagai contoh ya, ada salah satu perusahaan dulu mengadakan yang namanya bayar sekarang dengan biaya murah, tapi bisa umroh di 1 tahun yang akan datang, kayak gitu ya. Saya nggak nyebutin brandnya, udah pada tahu. Nah, duit yang masuk berlimpah karena orang, wah ini murah banget nih, berangkat tahun depan nggak ada masalah, misalnya kayak gitu. Maka duit yang masuk sekarang dipakai untuk operasional sekarang. Nah, makin lama makin bertumpuk-tumpuk, sementara hitung-hitungannya bisnisnya rugi, laba ruginya rugi, performanya rugi, tapi duit berlimpah. Nah, duit berlimpah masih surplus karena dipakai untuk operasional saat ini. Padahal operasional di masa yang akan datang itu juga membutuhkan duit. Nah, si pengelola sadar bahwa seperti itu kejadiannya, maka duit yang berkumpul di awal dipakai untuk investasi. Tujuannya apa? Supaya di investasi yang dibangun terjadi pertumbuhan duit secara signifikan, sehingga bisa dipakai untuk nutupin ketika operasional terjadi. Masalahnya tidak sesederhana itu. Ketika investasi yang dipakai ternyata gagal,
maka bukan cuma tidak jadi dapat keuntungan untuk dipakai di operasional masa yang akan datang, tapi duit yang harusnya dipakai operasional yang sekarang atau besok ikutan hilang. Nah, yang terjadi adalah orangnya ditangkap, lalu kemudian dipenjara dan seterusnya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena cash flow, ya, duit masuk belum tentu itu duit benar. Dalam artian duit sehat. Ada duit yang tidak sehat. Contohnya, nih ya, OCF nih ya. OCF itu operating cash flow. Operating cash flow itu ada yang masa kini, ada yang masa depan, ada yang masa lalu. Contohnya gini, kalau hari ini saya jual barang, dapat duit, cash, itu namanya masa kini. Hari ini saya bertukar harta dengan harta yang lain secara langsung. Nah, ada juga yang masa lalu. Masa lalu itu contohnya begini, Kang Yudi lagi diam-diam, tiba-tiba ada orang bayar piutang. Kang, saya bayar piutang 5 tahun yang lalu gitu. Kan tiba-tiba dapat duit tuh. Tapi duitnya duit operasional. Dapat dari mana? Dapat dari transaksi masa lalu. Nah, ada juga dapat duit OCF dari transaksi masa depan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kita mendapatkan duit sekarang, tapi resikonya baru kita lakukan masa akan datang. Dapat deposit, dapat DP, gitu itu duit sekarang untuk urusan masa depan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ada 3 hal yang terjadi dan harus kita petakan sehingga mengambil keputusan bisnis menjadi lebih hati-hati kalau memang itu berbahaya, menjadi lebih berani kalau memang peluangnya ada. Sehingga tidak ragu-ragu, ragu-ragu akhirnya malah jatuh ke lubang yang harusnya masih bisa dilompatin dengan maksimal. Seperti itu, Kang Yudi. Yus. Silakan Pak Soleh, ada yang mau didiskusikan lagi terkait penjelasan Cak Salim? Saya pikir tapi cukup clear lah ya. Very clear, Pak. Pak, sedikit barangkali, Pak. Maaf sedikit, Pak. Pak, apakah bisa dibikin skala prioritas, Pak? Artinya mana yang terpenting, Pak, di antara 3 itu, Pak? Balance sheet kah, PL kah, atau cash flow kah, Pak? Kalau dibikin semacam skala prioritas terpenting, dan gitu, Pak. Terima kasih. Ya, ini masing-masing itu fungsinya beda-beda sehingga semuanya penting dan harus dihadirkan secara bersamaan. Tidak bisa kita hanya berpaku pada 1 atau 2 laporan aja. Makanya tadi saya sebutin, kalau kondisinya masih SD, ya mungkin laporan laba rugi masih cukup lah untuk mengetahui pencetak profitnya itu jalan apa tidak. Jadi pencetak profitnya jalan apa tidak. Tapi seiring dengan bisnis itu harus menumpuk inventory, harus menghadirkan hutang, harus menghadirkan piutang, berarti ada pergeseran antara duit yang harusnya menjadi milik kita menjadi tertunda. Antara duitnya orang nih, kita beli bahan baku, tadinya cash price ke supplier, akhirnya dapat tempo 3 bulan misalnya, atau 30 hari. Nah, berarti urusan inventorinya meningkat, berarti kan di neraca bertumbuh. Tapi yang bertumbuh bukan inventory yang kemudian dia tiba-tiba ada. Ketika debit terjadi pada inventory, kreditnya muncul di hutang. Dan hutang itu makin lama makin besar. Nah, di situ melihatnya di neraca. Ketika neracanya meningkat dari sisi hutang atau liabilitasnya, kita harus pastikan terjadi peningkatan pertumbuhan. Harus terjadi yang namanya peningkatan profit dari aktivitas tersebut. Nah, udah ngomongin di laba rugi. Nah, untuk bisa profit, ya kadang-kadang kita kejar nih, udah deh, yang penting untung, jual dengan tempo, sebagaimana kita membeli dengan tempo juga ke supplier. Jualnya pakai tempo, harganya bisa mahal, profitnya gede. Nih, bayar 2 bulan tapi harganya segini. Kalau jual langsung tunai, untungnya kecil, sehingga kita jual juga dengan tempo. Untungnya gede. Nah, untung gede tadi masih berupa sesuatu yang perform di catatan laba rugi. Tapi arus kasnya bagaimana? Nah, jadi ketika sudah masuk ke SMP, maka 3-tiganya harus seiring sejalan. Karena kita bisa melakukan controlling, kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa ngambil keputusan, itu 3-tiganya kita jembrengin. Baik laba rugi, arus kas, maupun laporan laba ruginya ya, maupun neracanya, itu kita jembrengin bareng. Dengan begitu kita bisa mengambil keputusan. Bahkan kalau misalnya nih arus kasnya kalau bisa pakai indirect method. Neraca sama laba rugi didampingin, kita bisa menghasilkan laporan arus kas secara indirect method. Jadi 3-tiganya bareng. Kalau udah SMP,
Nah, apalagi SMA, apalagi kuliah, apalagi S2 gitu ya. Udah pasti laporan itu menjadi sesuatu yang wajib dihadirkan. Nah, bagaimana kalau masih SD? Kalau masih SD, laporan yang terpenting adalah laba rugi dan arus kas. Neraca mungkin ntar dulu deh masih bisa dikalahin. Tapi begitu SMP, yang paling penting justru neracanya. Laba rugi arus kasnya mengikuti mensupport neraca itu sendiri. Itu Pak Soleh. Oke Pak, terima kasih, very clear. Mantap. Siap, saya lanjut. Terkait Ya. ini dari Pak Susilo Priyandoyo, rasio keuangan untuk menghitungnya mudah. Tapi berapa tolok ukur masing-masing rasio yang sehat? Mungkin memang beda-beda sesuai dengan jenis industrinya. Itu udah ada jawabannya. Udah dijawab sendiri ya berarti ya. Tolok ukur rasio yang sehat itu gimana, Cak? Ya. Walaupun itu udah ada jawaban sih. Jadi gini, bisnis itu adalah tentang seni, ya, seni. Bisnis berbeda, ya, industrinya berbeda juga rasionya. Bahkan antara sama-sama penjual pecel kan, yang satu jualan pecel di tepi jalan, yang satu jualan pecel di resto ya, di kafe gitu ya, yang satu jualan pecel di mall. Itu sama-sama jualan pecelnya, itu rasionya bisa beda-beda. Oleh karena itu, kita nggak bisa langsung secara saklek mendefinisikan rasio yang sehat yang seperti apa. Karena rasio itu adalah based on kekuatan. Sebagai contoh nih, kita berenang. Ada orang yang berenangnya harus pakai apa namanya itu, pakai pelampung gitu ya. Itu kalau disuruh nyelam bisa bahaya. Gitu. Tapi ada orang yang bisa nyelam, tapi kemampuannya cuma nyelam 2 meter. Ada yang bisa nyelam 10 meter, ada yang bisa nyelam sampai 20 meter, ada bahkan bisa nyelam sampai 60 meter, 70 meter, 100 meter. Dan masing-masing memiliki daya yang berbeda, skill yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ditanya, berenang menyelam 5 meter bahaya nggak? Bagi orang yang belum pernah nyelam, bahaya banget. Karena nyelam 3 meter aja rasanya udah kagak enak gitu ya, apalagi 5 meter, apalagi 10 meter, apalagi saya pernah waktu itu belajar diving, baru nyelam sekitar 5 meter ke 6 meter aja rasanya udah kayak gimana gitu. Ya, ya memang karena belum terbiasa. Padahal ternyata yang udah sertifikat diving itu ada yang bahkan sampai berani nyelam 50 meter kan. Nah, ini kan apa namanya itu masing-masing pengusaha bisnisnya sama, bisa beda rasionya. Apalagi kalau bisnis sangat berbeda rasionya. Dan itu memang harus kita diskusikan. Walaupun tadi kuliner, ya jangankan kuliner, sama-sama jualan pecel aja, yang satu jualan di jalan, satu jualan di mall, satu jualan di resto, itu bisa beda hasilnya. Apalagi yang beda kulinernya, apalagi yang beda industrinya. Apalagi yang satu jualan jasa, yang satu jualan barang, pasti sangat berbeda hasilnya. Seperti itu, Pak. Tadi Pak siapa ya yang bertanya? Pak Susilo, Pak Susilo, Pak. Susilo. Mungkin kalau ada catatan historikal itu cukup membantu lah ya, Cak. Catatan historikal tren yang didapat gitu. Bisa diskusi kalau memang datanya ada, ya nanti tinggal kontak sama saya, nanti bisa ada ya ngobrol-ngobrol tipis-tipis lah. Entah itu setengah jam, 1 jam masih bisa kita kasih lah kalau mau ya. Biasanya nggak mau tapi nggak dipakai kan. Jadi akhirnya udah mau tanya apa gitu ya, karena kadang-kadang bingung yang ditanya karena emang apa yang mau ditanyain gitu, yang mau didiskusikan. Kalau enggak, tapi kalau objeknya ada, itu kan langsung diskusi. Siap. Ini selanjutnya dari Pak Himatul, siapa ini? Himatul Alia ya. Saya pernah mendengar ada istilah free cash flow. Untuk mengetahui adanya free cash flow dalam perusahaan itu bagaimana Pak? Materinya sangat kecil. Free cash flow kata Cak, gimana Cak? Ya, free cash flow itu rumusnya adalah ya, OCF dikurangi dengan capex. Itu namanya free cash flow. Jadi OCF berarti berapa nilai OCF yang didapatkan perusahaan, berarti berapa tuh? Misalnya duit masuk dari penjualan dikurangi dengan duit keluar untuk operasional, ketemu OCF. Nah, OCF itu misalnya duit masuk 100 juta, duit keluar 80 juta, berarti kan sisa 20 juta. Nah, 20 juta itu dipakai untuk capital expenditure-nya berapa? Capital expenditure
berarti untuk membangun capital expenditure ya, belanja modal. Itu berapa nilainya? Misalnya 20 juta. Berarti nilai free cash flow-nya adalah 0 karena 20 juta dikurangi 20 juta habis gitu. Nah, bahkan juga nilai free cash flow-nya negatif. Misalnya kita dapat OCF-nya 20 juta karena dapat 20 juta, keluar 80 juta, tinggal 20 juta, lalu kemudian dipakai untuk belanja modalnya ya, untuk capeknya itu sekitar berapa? Misalnya 30 juta. Berarti kan tekor 10 juta. Nah, free cash flow terjadi ketika jualan 100 juta, dipakai untuk operasional 80 juta, lalu kemudian capeknya 10 juta, maka akan menyisakan duit 10 juta. Itulah free cash flow. Seperti itu. Rumusnya adalah OCF dikurangi dengan capital expenditure. Itu rumus dari free cash flow. Seperti itu, Bu Himmatul Aulia. Siap. Ada yang mau didiskusikan, Bu Himmatul? Clear ya? Saya pikir clear lah ya. Oke, ini dari Mbak Fitri Sunandar. Tahapan yang harus dipelajari untuk mempelajari laporan keuangan perusahaan yang ada di lantai bursa saham. Sebelum saya dapat mengambil keputusan apakah akan membeli saham perusahaan tersebut atau tidak. Untuk orang yang sangat masih awam tentang saham, terima kasih. Ya, saya termasuk yang sangat hati-hati ketika ngomongin tentang saham. Karena bagi saya, saham itu ada dua. Kalau kita udah terlibat sama bursa saham, yang pertama adalah menjadi investor, yang kedua adalah menjadi penjudi. Nah, di bursa saham itu kita bisa jadi penjudi, Kang. Karena apa? Karena mengambil keputusan berdasarkan isu. Jadi, biasanya kalau kita menjadi investor, yang kita lihat adalah duit kita dipakai apa saja sama bisnis yang kita modalin. Apa yang dilihat? Performa dari bisnis tersebut. Tapi kalau menjadi penjudi, yang dilihat adalah apa? Tren bursa saham itu sendiri. Melihat berapa nilai saham itu di market gitu ya. Ntar kalau lagi naik kita lepas, nilainya turun kita ambil. Kayak gitu, itu penjudi. Kenapa? Karena dia cenderung melakukan aktivitas bukan berdasarkan performa bisnis yang dimodalin, tapi berdasarkan performa sahamnya di bursa saham. Ya, bursa saham punya tren sendiri. Bisnisnya hancur pun, itu tren sahamnya bisa naik kalau isunya dibikin naik. Maka ketika kita ngomongin tentang bursa saham, pertama kita harus perhatikan, kita mau cari apa di bursa saham tersebut. Kalau memang kita ingin investasi, ya silahkan. Tapi kalau memang ingin spekulasi, sebaiknya jangan, karena hukumnya menjadi haram. Silahkan invest. Tapi kalau misalnya niatnya mau cari untung dari rate yang terjadi di bursa saham, menurut saya, mohon maaf, itu adalah perjudian. Kenapa? Karena yang dibahas adalah isu, bukan realisasi performa bisnis itu sendiri. Bisnis bisa jadi naik, dimainkan sama isu, dia bisa naik turun. Akhirnya apa? Kita bisa mengambil celah di situ. Apa yang dilakukan? Kita mempermainkan isu, bermain dengan isu. Isu itu apa? Isu itu spekulasi. Jadi kalau kita jual beli berdasarkan isu, berdasarkan tren naik turunnya harga saham, itu kita semua sedang berjudi. Dan judi hukumnya haram karena menjadi sesuatu yang bersifat maisir. Nah, kita membeli saham menjadi sesuatu yang halal ketika kita benar-benar berniat investasi. Mana perusahaan yang performanya bagus, saya invest. Dan ketika invest, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dana saya digunakan oleh perusahaan tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat dan menjadikan keuntungan, dan dari keuntungan itu saya dapat benefit dalam bentuk dividen. Tapi kan jarang orang yang invest di bursa saham untuk benar-benar mencari benefit. Mereka lebih menginginkan yang namanya capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain itu bagi mereka adalah selisih rate yang terjadi di jual beli yang disebabkan karena naik turunnya tren pada bursa saham, bukan naik turunnya performa bisnis itu sendiri. Karena kalau memperhatikan naik turunnya performa bisnis, baru benar-benar ketahuan setelah 1 kuartal. Setelah ada laporan keuangan, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, itu kita baru bisa lihat. Walaupun kadang-kadang perusahaan itu bermasalah secara berita, tapi belum tentu performanya turun. Kapan ketahuan? Ketika ada laporan keuangan. Nah, begitu laporan keuangan muncul, boleh kita melakukan jual beli.
Terus kalau misalnya laporan keuangan belum muncul, kita jual beli, apa yang kita perhatikan? Pasti tren saham tersebut pada bursa saham. Dan itu adalah tren isu, bukan tren realitas performa. Yang memainkan isu siapa? Ya para pemain. Pemain apa? Pemain judi. Gitu. Nah, hati-hati ketika kita bicara dengan bursa saham. Walaupun mereka mengatakan sudah melakukan perhitungan apa segala macam, tapi menurut saya selama tidak mengacu pada performa bisnis yang dimodalin, maka yang mereka acu adalah pasti isu, pasti spekulasi, sesuatu yang berpotensi naik turun di masa yang akan datang, yang mereka sebut dengan potensi. Akhirnya kita bicara tentang berbagai hal yang mungkin nanti ada pembahasan sendiri, ya. Kapan kita harus membeli, kapan kita harus menjual. Biasanya kalau misalnya beli apa jual gitu ya, saya jual saham karena butuh duit. Harusnya setelah sahamnya terjual, duitnya dipakai untuk kebutuhan lain. Tapi kalau beli jual saham terus beli lagi, berarti dia tidak sedang butuh duit. Sementara yang terjadi adalah dia menginginkan capital gain yang merupakan selisih rate dari pergerakan spekulasi yang terjadi di bursa saham. Yang dilihat pasti kecenderungannya adalah tren pergerakan dari bursa saham itu sendiri, IHSG-nya, terus kemudian pergerakan dari saham itu ya di market pagi naik, terus kemudian ketika closing berapa, besok pagi dibuka lagi di angka berapa. Yang dilihat itu bukan melihat perusahaan ini gimana kinerjanya, performanya, pegawainya, value perusahaannya seperti apa, penjualannya laku apa tidak, di market diterima barangnya apa tidak, bukan melihat itu. Kebanyakan yang dilihat adalah spekulasi. Apa itu spekulasi? Menjadikan isu sebagai bahan pembicaraan. Seperti itu, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mantap, Cak lah. Very clear, Cak itu, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Pak Egi Bebek. Ya. Untuk awal-awal baru membuka usaha, apakah saya harus menghitung atau membayar diri sendiri, menggaji? Apakah tidak usah? Begitu, Cak. Di awal Gini, usaha. jadi gini, kegiatan kita ya dalam aktivitas itu kan sebenarnya merupakan effort, kan gitu ya. Jadi ketika kita baru belajar bisnis, katakanlah baru belajar bikin tempe goreng gitu, kan pasti ada tukang yang ngegoreng siapa gitu ya, terus kemudian wajannya pakai wajan siapa. Nah, itu semua sebenarnya harusnya dihitung. Namun kadang-kadang karena kita menjual, yang ngejual kita, yang masak kita, ya bahan baku dari kita, akhirnya kita adalah owner dari bisnis tersebut. Nah, karakteristik owner itu adalah menikmati hasil akhir. Jadi, sebagai contoh nih, saya mengorbankan uang 1 juta, ya, lalu kemudian uang 1 juta tersebut saya pakai buat beli modal, saya pakai beli bahan baku, lalu kemudian saya masak, gitu ya, terus kemudian saya jual dengan berbagai macam cara, laku dapat 1,5 juta. Nah, 1,5 juta itu kemudian saya sisihkan yang 1 juta, sehingga masih menyisakan 500.000. 500.000 itu milik siapa? Milik owner. Nah, kalau kita sebagai pengusaha pemula yang kepengen bisnisnya bertambah, maka pikirannya adalah 500.000 ini akan saya masukin ke modal supaya bisa beli bahan baku lebih banyak, supaya bisnisnya lebih cepat bertumbuh. Sehingga kalau mindsetnya kita tanamkan bahwa ketika kita membuka bisnis, kita adalah investor. Halo, Cak. Wah, ini kayaknya ada gangguan nih dengan internet saya Salim. Mbak Tina ya, Mbak Tina ada? Revita, Iya, Mbak hadir, Vita, Pak. Hadir, hadir. ini kayaknya perlu di ini lagi tuh, Cak Salim. Ini kayaknya Sebentar. tiba-tiba keputus tuh. Masih online tapi di ini status WhatsApp-nya. Bentar, Pak. Ini ada gangguan internet kayaknya.
tahap praproduksi, tahap washing, tahap pengangkutan yang bagaimana menentukan persediaan dan apa bisa digunakan di aplikasi Pinata. Wah, kalau ini terkait aplikasi Pinata, Pak Herdi bisa tolong bantu saya Pak Herdi untuk ngejawabnya, itu yang Pak Mr. Kanjeng. Ini kok prinsipnya sih ini inventory ini kayak begini bisa lah Pak. Nanti detailnya kalau untuk terkait aplikasi Pinata nanti di follow up untuk dijelasin lebih terlanjut. Mungkin bila perlu Bapak ikutan demonya saja Pak. Ya Pak Yud, terkait pertanyaan tadi, Pinata dapat terakomodir untuk status proses tadi ya, produksi ya, dari mulai produksi, washing dan itu ya. Nanti aja ikut demo aja Bu Revita, nanti bisa didata Pak Mr. Kanjeng ya. Siap. Ya begitulah Mr. Kanjeng ya. nanti bisa diikutkan ini karena itu lebih baik langsung ditunjukin gitu, demo berupa demo itu. Tapi saya pikir ini karena udah lebih dari jam 9 seperti tadi saya sampaikan, semoga penjelasan yang terakhir juga cukup clear. Rasanya pertanyaan dari Mbak Fitri yang terakhir itu udah oke, udah terjawab tuntas. Saya pikir saya hadir lagi. Ada lagi. Wah, internetnya ya Cak? Ya, lampu mati. Oh, siap. Oke. Harus pindah nih. Ya, tapi saya pikir kita udah di penghujung ini, semua pertanyaan juga sudah terlewati. Sekarang juga udah lebih dari jam 9. Saya pikir kita masuk ke sesi penutup aja. Kalau ada yang mau disampaikan di sesi penutup terakhir, silakan Cak. Oke, baik ya. Jadi secara teknis, untuk memahami laporan keuangan itu memang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Maka kita harus memiliki pemahaman itu. Masalah nanti setelah paham, kita gunakan alat bantu. Ya. Alat bantu itu kan untuk mempercepat, untuk mempermudah, untuk mempersingkat gitu. Maka itu tidak ada masalah. Tapi yang terpenting adalah pahami dulu esensi dari kebutuhan tersebut. Sebagai contoh misalnya Pinata, dia mengeluarkan beberapa tools yang bisa dipakai untuk mempermudah analisa. Nah, tapi kalau yang ditampilkan tadi nggak dipahami juga percuma, nggak ada gunanya. Jadi tetap aja harus belajar tentang rasio itu apa, terus ketika seperti ini maksudnya apa, ketika seperti ini maksudnya apa. Nah, kemudian setelah itu mau dibikin secara manual, mau dibikin pakai spreadsheet, mau dibikin pakai software sendiri, mau pakai Pinata, itu nggak ada masalah karena sudah memahami tentang proses yang terjadi. Nah, selebihnya ketika kita ingin belajar finansial, ya maka jangan hanya sekedar belajar untuk mencatat transaksi akuntansi. Lebih banyak kita harus melihat setelah dicatat tadi harus bisa dianalisa, ya harus bisa dijadikan sebagai referensi pengambilan keputusan, dan mudah-mudahan bisnisnya makin lama makin bertumbuh, makin meningkat. Seperti itu yang bisa disampaikan sebagai closing statement, Kang Yudi. Siap, Cak. Cak, sebelum saya tutup, boleh minta ditampilkan tadi yang nomor telepon sama kontaknya, Cak, tadi biar saya jelasin sedikit. Dan ada ini nggak? Ada dalam waktu dekat ada halo, gimana Kang? Itu yang nomor telepon mungkin biar teman-teman juga bisa ngelihat kontak WA atau apa email ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau memperdalam bisa ikutan, masih ada kan suka ada pembelajaran kelas-kelasnya, Cak? Untuk yang sekarang kita Finclass di skip dulu karena kondisi pandemi kan yang apa ya, yang membuat kita juga bingung nih mau ngadain offline. Tapi kalau yang sifatnya in-house kita ada kan tiap waktu ada, dan in-house-nya itu bisa juga menggunakan Zoom ya. Jadi perusahaan yang memang kepengen khusus gitu bisa kita adakan Zoom. Dan yang pasti karena
operasionalnya lebih efisien sehingga cost-nya juga lebih murah. Bahkan ada beberapa yang sifatnya urunan, Kang, 2 sampai 3 perusahaan gitu bisa janjian gitu, kemudian kita adakan kelas bareng, entah itu 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 minggu itu ada. Ini Kang yang bisa di-share terkait masalah nomor telepon dan email saya ya. Siap. Oke, teman-teman bagi yang mau memperdalam tentang ini financial management bisa kontak langsung ke Cak Salim ya. Dan sangat recommended, saya beberapa kali ikut kelas Cak Salim, sangat luar biasa lah, mantep, insightful gitu ya. Oke, saya tutup aja. Terima kasih sekali lagi Cak Salim atas bersedianya mengasih banyak insight malam ini bagi kita semua. Terima kasih juga bagi teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup acara malam ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam. Terima kasih Cak Salim. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.